Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mamal Kais, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 21 MPI 2. Saya akan menjelaskan definisi, tujuan dan fungsi dan perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah definisi manajemen lembaga keuangan, yaitu manajemen lembaga keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta minimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen keuangan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga sekolah dapat mengetahui kondisi keuangan sekolah yang dimilikinya. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah sekolah dalam mengambil keputusan ke depannya, karena dari sini sekolah dapat melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankannya. Selanjutnya, perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Perkembangannya pada awal abad 19, sekitar tahun 1900, istilah manajemen keuangan mulai muncul di Amerika Serikat, yang mana industrinya telah berkembang pesat, mengakibatkan persoalan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dan untuk membiayai operasi perusahaan, sehingga muncullah manajemen keuangan. Manajemen keuangan waktu itu suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, yang menekankan diri dari aspek-aspek hukum yang biasanya muncul pada perusahaan, seperti aspek yang masalah merger, pendataan, ekspansi perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik, penjualan surat-surat berharga. Yang kedua, pada tahun 1929 sampai dengan 1933, perkembangan bisnis tersebut di atas belum dilakukan dengan sempurna dan tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Regulasi yang mengatur aktivitas perusahaan terlambat diterapkan, sehingga terjadi kelesuan perekonomian, sehingga pemerintah mengalami kesulitan yang serius yang mengakibatkan kegagalan bisnis di berbagai sektor. Yang ketiga, tahun 1940 sampai dengan 1930 dipelajari oleh masyarakat biasa. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang bercermin pada harga saham-sahamnya. Yang keempat, tahun 1960 sampai dengan 1970.
ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca, memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada awal tahun 1966, perekonomian dunia ditandai inflasi, sehingga pasar keuangan melakukan kebijakan yang sangat ketat dan tingkat biaya memperoleh dana yang tinggi. Dalam menghadapi kondisi seperti ilmu manajemen keuangan memiliki 4 bidang tugas pokok. Yang pertama itu pengendalian arus kas dan arus fisik barang. 2. Mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada di seluruh operasi perusahaan. Yang kelima, tahun 1970-an sampai awal abad 21, berkembang dengan pesat, terus berkembang dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger dan akuisisi. Ilmu manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengendalian keputusan oleh hampir semua perusahaan.